Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yusuf Al-Bayati. Setelah sekian lama akhirnya kita jumpa lagi. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di area Manahan Solo. Sedang ngobrol-ngobrol, diskusi, duduk-duduk santai bersama teman-teman. Ada Mas Ali Mustafa, ada Mas Sigit, biasa anak muda sukanya nongkrong gitu, cuma nongkrong kita itu tidak sekedar kongko-kongko, tapi nongkrong yang bermanfaat insya Allah gitu lah. Pada kesempatan kali ini Mas Ali Mustafa saya perkenalkan dulu nih. Ini salah satu tokoh anak muda Solo gitu kan. Sehat Mas Mustafa? Alhamdulillah. Masih Sehat. Alhamdulillah. Masih seumuran gitu. Nah, selalu pemuda insya Allah. Pada kesempatan kali ini berhubung kesempatan langka berjumpa bersama beliau, saya ingin bertanya-tanya tentang berita yang akhir-akhir ini sedang ramai, yaitu tentang masalah Palestina. Nah, Mas Ali Mustafa, terkait dengan masalah Palestina yang saat ini ramai nih, sebenarnya apa sih yang terjadi di sana? Ya, jadi gini Mas Yusuf, yang terjadi di Palestina itu adalah adanya penjajahan atau pendudukan yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap tanah Palestina. Ya, sebagaimana dahulu negeri kita, Indonesia atau Nusantara itu dijajah oleh para penjajah selama ratusan tahun, seperti itu. Artinya permasalahan utama itu adanya penjajah di situ. Maka sudah semestinya bahwa penjajah itu diusir. Jadi itu bukan seperti perang antara dua negara gitu nih? Bukan, karena itu sebelumnya awalnya itu kan negara Palestina milik kaum muslimin, kemudian datang penjajah, kemudian atas izin dari PBB atau sebelumnya itu LBB, itu kemudian negeri itu dibagi menjadi dua, itu secara ilegal. Kayaknya ya diusir, sebagaimana dulu para penjajah ke Nusantara itu ya diusir. Solusinya. Dan kita nih berbicara sebagai seorang muslim gitu, Palestina kan saudara-saudara muslim gitu. Upaya apa yang bisa kita lakukan untuk membantu lah? Ya, betul sekali. Palestina itu adalah saudara muslim kita, jadi persaudaraan dalam Islam itu tidak mengenal batas-batas sekat-sekat negara, sekat-sekat ikatan nasionalisme seperti itu. Jadi sudah menjadi keharusan kita untuk peduli dan membantu. Cuman bantuannya itu dalam bentuk apa? Perlu kita ketahui bahwa di Palestina itu ada dua masalah besar. Yang pertama itu adanya korban, yang kedua adanya agresor itu sendiri. Korban warga Palestina, agresor itu penjajah Zionis. Solusi untuk korban tentunya adalah dengan membantu obat-obatan, makanan, minuman, atau tempat singgah sementara seperti itu. Cuma tidak kalah penting juga kita harus memberikan solusi agar penjajah itu pergi seperti itu. Dengan apa? Solusinya diusir. Ketika mereka itu menduduki tanah Palestina dengan bersenjata, ya diusir dengan senjata juga. Artinya kita menyerukan pada hal yang berwenang itu, termasuk negeri kita itu kan yang secara konstitusi itu kan anti penjajahan. Maka ya kita menyerukan supaya kita itu mengirimkan tentara ke sana membantu masyarakat Palestina, termasuk di negeri-negeri muslim dimanapun itu, untuk membantu saudara kita terus menyuarakan kesadaran terhadap umat. Nah, cuman kalau lebih solusi komprehensifnya juga perlu kita ketahui bahwa di penjajahan itu bukan hanya Zionis,
di belakangnya ada Amerika dan sekutunya yang membantu secara persenjataan maupun militernya seperti itu. Maka umat Islam juga butuh untuk menyatukan potensi kekuatan umat, ya, untuk mengimbangi perlawanan mereka dengan izin Allah SWT, itu yang nanti akan mengusir mereka. Nah, bagaimana caranya agar kemudian umat Islam itu bersatu dan bisa mengumpulkan potensi kekuatan umat itu, yang butuh adanya penyatu, rasanya gitu. Penyatunya itu apa? Ya, pemimpin yang kemudian akan ditaati oleh umat Islam. Itulah institusi pemersatu umat yang menerapkan Islam secara kafah, yang menyatukan potensi kekuatan umat, dan insya Allah akan mengusir dari tanah Palestina. Karena kalau kita memandang Palestina itu bukan sekedar kemudian kita Hamas atau warga Palestina semata. Memang orang-orang Palestina itu sengaja kemudian seolah-olah persoalan Palestina itu antara warga Palestina dengan Israel, dari Israel, atau kemudian dikerucutkan lagi Hamas dengan Israel. Ya, Palestina itu urusan seluruh kaum muslimin. Karena di sana itu ada Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa yang menjadi masjid ketika yang disucikan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bumi suci para nabi. Kemudian juga Masjid Al-Aqsa itu tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nah, justru saudara-saudara kita di Palestina itu yang mewakili Masjid Al-Aqsa secara ini. Maka kita juga punya kewajiban untuk membantu mereka sebisa mungkin. Ya, kalau kita sekarang belum bisa membantu secara angkat senjata, ya kita angkat ini, buat story Facebook atau WA, share untuk membela saudara-saudara di Palestina dengan kondisinya sedikit itu. Insya Allah kita punya kontribusi Untuk solusi tuntas dari permasalahan Palestina tadi memang bisa saya simpulkan kata kuncinya mau nggak mau memang harus ada institusi pemersatu umat gitu deh. ya, mau tidak mau seperti itu satu sisi sebagai tuntutan aktivis dari saya seorang muslim, yang kedua untuk kemaslahatan seluruh umat termasuk di Palestina dan negeri muslim yang sedang dijajah. Bahkan ketika Islam diterapkan secara kafah itu bukan hanya umat muslim saja yang mendapatkan kemaslahatan, tapi juga orang-orang kafir itu akan mendapatkan kemaslahatan di dunia. Cuman kalau kemaslahatan di akhirat itu hanya didapatkan orang-orang yang muslim. Itu masih cukup. Terima kasih atas waktunya ya, dan ditemani ngobrol gitu deh. Dari mana? Saya dari Seragen. Dari Seragen. Insya Allah. Terima kasih sudah berbagi ilmunya ya. Sama-sama. Jadi Semoga Tuhan ya saya jadi ada sedikit gambaran terkait problem bersama. Nah, sekali lagi terima kasih atas waktunya gitu ya. Sudah menyempatkan bertemu dengan kita gitu, sharing, diskusi maupun berbagi. kurang lebih nyaman. Sama-sama, saya juga banyak salah nyaman. Ya, kita jumpa lagi di lain waktu. Amin. Pemirsa, demikian ya pertemuan kita dengan beliau Mas Arif Mustafa ya, yang kita membahas tentang permasalahan Palestina ini tadi ya. Dia sudah dengan gamblang panjang lebar menjelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi, kemudian bagaimana sih solusi tuntas atas permasalahan Palestina tersebut. Demikian dari saya, jumpa lagi di lain waktu ya. Ada banyak